Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Otodidak. Kali ini kita akan mereview sebuah mobil. Yang ada di belakang gua ini adalah Chevrolet Captiva tipe Grand 2000 cc diesel tahun 2014. Seperti apa mobilnya detailnya? Simak terus yuk. Pertama-tama kita di depannya dulu ya. Kita singkat aja dari depan ini. Yang pertama di lampu depannya dia udah ada proyektornya. Ada halogen untuk lampu kecilnya, lampu sen, fog lamp, dan dia ada di RL. Lengkap dengan garnish chrome-nya. Nah, di tengah ini grill yang model ini, dia udah kebagi dua nih. Yang dulu kan dia cuma di atas, di sana atas bawah, dan logo Chevrolet di tengah. Dia plat Bandung. Dan mobil ini tipe diesel kan ya, jadi dia punya turbo. Kita lihat kap mesin ini bagus ya, dia udah ada pegasnya sehingga enak untuk buka tutupnya, nggak perlu sangkut-sangkutin. Dia turbo diesel, di cover rapi banget mesinnya. Dia punya tenaga 163 horsepower dengan 400 Nm. Nanti kita coba impresi berkendaranya juga. Kap mesinnya cukup berat. Dia udah ada peredamnya juga rapi, bagus tercover. Bagus sih. Nanti kita tutup. Lihat samping. Ini velgnya masih orisinil, cuman sudah dicat dengan warna coklat. Dia profil bannya 235/60 R17, di cover dengan ban Dunlop. Ada overfender sedikit di belakang. Dia depan dan belakang remnya sudah cakram. Di tengah sini dia udah dikasih penanda hujan. Di atas sini sudah ada roof rack buat kalian kalau bawa barang lebih mudah. Handle-nya udah chrome. Dan ke belakang lagi, defogger belakang, helm stop lamp di atas, wiper, semua standar sih. Ini pembuka pintu ada di sini untuk bagasi. Dia udah lengkapi sensor parkir juga, 3 titik, dan knalpotnya 2. Dari dulu Captiva knalpotnya 2. Nah, samping sini, dia antenanya ada di sini, sebelah kiri, tangki bensin di sebelah kiri, dan semua sama. Kita sekarang coba masuk ke dalam yuk. Gue udah nyalain mobilnya karena panas banget. Gue mau tunjukin ada apa aja di dalam mobil ini. Pertama-tama dari sisi pintunya dulu ya, yang pengendara. Nah, kalau kita lihat di sini, dia ini di sisi kanan dia udah dikasih kayak electric mirror, retract, sama pengaturan lampunya. Ini ada tempat naruh kartu, lalu di bawah sini ada tempat koin yang dilapis bahan sejenis karpet, jadi dia tidak berisik ya. Ini udah ada Twitter, aksen kayu, ini soft touch ya pintunya. Di sini dia udah ada ambient light-nya juga untuk power window. Ini ada power door lock, auto up and down. Di bawah sini dia ada cup holder dan tempat penyimpanan. Setir sendiri dia ada pengaturan audio, pengaturan AC, airbag. Biasa setirnya ini cukup familiar, kita suka lihat. Nah, sekarang kita coba lihat di sini sebentar. Dia ini menunjukkan posisi transmisi juga bisa, lalu ada trip A, lalu ada trip B, dan odo. Dia 44.000. Kalau MID dia ada di sini. Nah, coba bentar, kita pindahin dulu. MID ini bisa nerangin sisa kilometer kita dari bensin kita berapa, kecepatan rata-rata kita berapa, BBM kita rata-rata berapa. Nah, dia udah dual zone juga AC-nya, semburannya bisa kita atur di sini. Ini head unit karena tipe Grand, dia dikasih head unit seperti ini. Ini speaker depan ya. Sini ada ruang penyimpanan di sini. Ini bahannya juga soft. Aksen kayunya tuh enak ya, dia gelap jadi mewah gitu. Dan dipadu sama hitam tuh ketemu gitu. Laci soft opening, dan ini nggak main-main lacinya nih di cover loh nih. Jadi lu meredam suara bagus nih. Turun ke tengah nih head unitnya. Head unit ini udah
integrasi sama Bluetooth juga dari barunya. Dan di bawah sini dia ada kontrol AC, transmisi, dia sudah electric parking brake. Ini ada lighter, ini ada cup holder 2 biji dan ruang penyimpanan kecil yang kalau kita tekan ini, dia bisa membuka ruangan lebih lega lagi di bagian bawah. Nih ada buat naruh barang-barang yang nanti ada soket USB di situ. Ini dalam banget loh. Jadi aman ya kalau kalian mau naruh barang bisa tidak terlihat lah. Dan posisi paling mundurnya pun dia masih menyisakan satu cup holder sehingga fungsinya si cup holder tidak hilang sepenuhnya dengan dibukanya ini. Kita tutup lagi. Ini ada konsol tengah, bahannya soft touch juga karena dilapis kulit. Kita bisa lihat nih ada tempat penyimpanan, di bawahnya juga ada, nih dibuka manual kayak gini. Dia jok kulit ya, bawaan pabrik karena dia tipe grand. Kita lihat di sini biasa ya, nih lampu, dia ada lampunya. Tadi timnya sudah ada lampunya, ini dia biasa lampu, dan ini tempat kacamata. Ini juga sudah ada lampunya. Apa lagi di depan nih? Dari AC kita bisa kendalikan dari sini juga ya. Dia untuk spion tengahnya, dia masih model day and night kayak gini ya. Dia belum model yang bisa menahan cahaya dari belakang. Itu sih di depan. Posisi mengemudi dia bisa naik turun dan maju mundur. Posisi setir dia bisa naik turun dan teleskopik juga. Jadi mobil ini lengkap secara fitur. Headlamp sudah auto juga, sehingga kalau gelap dia langsung nyala. Itu sih di depan cukup dimanjakan kita. Kita coba lihat ke tengah yuk. Kita langsung ke tengah ya. Si gua nyopir tadi tinggi 179, dia masih punya kelegaan kabin tengah yang lumayan gede. Dia dapat hand grip, ini sama ya, dapat speaker dan tweeter. Dia komplit juga loh. Dia ada tempat penyimpanan kecil di bawah, seperti di situ. Cuman dia emang nggak bisa taruh cup holder. Dan dia udah di bagian sininya juga dia udah ada jaring buat naruh nyimpen barang. Masih kencang ya. Ada lighter untuk penumpang belakang. Jadi ini jok kulitnya bagus ya, tidak panas. Dan ini bentuknya ada versi yang kerut-kerutnya di door trim sama di joknya sini. Untuk joknya sendiri kita bisa atur recline-nya dari sini. Tapi ini udah paling recline. Dimana paling recline-nya enak juga nih, nyaman. Dan di sini juga ada armrest yang ada cup holdernya 2 biji. Dan dia ada 3 headrest. Sehingga penumpang belakang atau penumpang tengah proper duduk di sini. Itu kurang lebih jok tengahnya. Jadi rasanya di tengah juga enak ya, bisa lihat ke depan dengan enak. Dia memang tidak lebih tinggi daripada jok depan rasanya. Sehingga kita agak mendalam juga. Tapi ya tidak menghalangi banget lah pandangan kita untuk ke depan. Seperti itu. Sekarang kita coba ke row belakangnya ya. Karena row belakang kan ada joknya juga. Kita coba yuk. Nah sebelum kita ke belakang, gue melihatin dulu bahwa mobil ini emang udah dikenal orang yang mobil yang gampang bawa barang ya. Jadi dia bisa rata lantai dari tengah sini ke belakang. Lu bisa orang sekarang kan lagi tren tuh ngasih kayak bed kecil buat anaknya, walaupun berbahaya sih. Cuman ini kalau untuk kalian pindahan, baik pindahan kosan, pindahan rumah, mobil ini lumayan buat bawa barang karena bisa rata kayak gini, rata lantai. Nah kita sekarang coba, ini karena banyak barang kita mau pinggirin dulu supaya kita bisa coba row belakangnya ya. Yuk. Jadi kalian lihat ya, jok ini apa mobil ini karpet dasarnya tuh karpet awal ini model rambut gini ya. Ini emang dulu kan dari dulu Mercy ini kan seperti ini kan. Jadi emang udah bagus dia bawaannya. Kita coba masuk. Ini gue di row belakang ya. Kayaknya cukup sempit nih. Kita coba turunin. Yang ini aja deh, biar lebih gede. Oh ya, taruh dulu. Biar masih bisa ngeliat leganya. Di sini tuh
nggak ada apa-apa ya, dia cuma buat naruh tangan doang. Di sini dia ada AC. Jadi double blower dia tuh di pinggir. Sayang sih, karena yang tengah jadi nggak ada. Oke, kita coba tutup jok tengahnya. Pas. Oke. Rasanya sih untuk setinggi gua ya, hmm, karena dia ada headrest ya, nolong banget sih. Kalau enggak, lumayan loh nih berasanya dia sempit nih ya. Jadi gini, buat gua ini masih make sense. Setinggi gua, saya bisa bilang sanggup di sini kalau rute Jakarta Bandung masih sanggup. Lebih dari itu kayaknya enggak, 3 jam masih sanggup lah. Karena ini nekuk dan nekuk ini capek kan. Dan ini kita hampir jongkok ya, karena dia memaksa kita naik ini ya nih paha kita. Untuk sandaran kan nggak bisa diatur lagi ya, dia udah begini doang. Dapat apa di belakang, kita masih dapat lighter di belakang. Dan tentunya seat belt. Jadi mobil ini kan emang safety banget ya. Bagus safety-nya. Kita masih dapat seat belt di sini. Ya, dan ini kalau kita pasang bener proper, ya gitu gua sih ngerasa safe di sini. Dan kalau paling cocok sih tetap aja ini anak-anak ya, atau orang yang tingginya 175 cm ke bawah. Itu sih. Sekarang mungkin kita akan coba mobil ini, impresi berkendaranya seperti apa. Yuk sama-sama kita coba mobilnya. Hampir lupa nih sebelum nyopir ya. Ini kalau tadi kita berdiriin semua, dia tuh sisa segini nih. Dimana sisa segini tentu aja susah ya. Kabin sekarang tuh kan cenderung gede-gede ya. Jarang kabin sekarang tuh kabin yang ramping jarang kan. Rodanya 4 pula yang sekarang kan. Sehingga mungkin kabinnya susah nih. Mungkin yang paling ideal ya untungnya sih dia 50-50 sehingga sisi yang sebelahnya punya kelegaan dan ketinggian yang bagus. Ban serep ada di bawah, bawah sini. Itu kayaknya kurang lebih. Yuk baru kita jalan. Sekarang kita coba kendarain mobil ini gimana impresi rasanya ya. Yuk kita jalan. Pertama yang gua rasa sih suara mesinnya diesel yang teredam cukup bagus ya. Jadi kita kalau pacu gini dia mengunci di kilometer 20 km per jam. Suara mesin cenderung tidak masuk ya, halus. Adalah suara bayangan dieselnya sedikit, cuman hampir tidak kedengar. Suara bising juga. Ini ada motor suara yang normal aja ya. Suara masuk, cuma peredamannya cukup bagus sih. Kalau gua rasa mobil ini lari 50 km, gua coba belokin sedikit ya, cukup cukup stabil dan cukup terasa dia napak dengan baik gitu. Rasanya padat gitu mobil ini, jadi pede untuk dibawa lari lebih cepat gitu. Nah, lumayan sih. Dan tenaga kita coba kecepatan 60 sebentar. Apa kita masukin tol aja? Hah? Kita coba ke tol aja ya, biar enak. Kita coba ke tol. Kita masuk tol di sini. Ya, tadi gelombang jalan lumayan. Walaupun mobilnya SUV, cuman dia tuh stabil sehingga goncangan-goncangan di jalan itu bagus keredamnya sama suspensinya. Jadi kita nggak terlalu tergoyang-goyang. Idealnya di depan itu memang posisi yang paling stabilnya sih. Tapi gue rasa di sini di tengah sama di belakang juga cukup stabil. Ini tolnya agak rame nih. Kita coba kick ini kecepatan 70. Nah, dia langsung ganti gigi turun ke bawah.
Ah, ini gua lupa mobil Eropa kan. Gua main ngasih dim-dim aja nih. Mana mati ini? Lari 110 biasa aja. Nggak kerasa kayak dia itu melayang. Enggak. Coba ambil. Tenaganya enak banget loh. Percaya diri loh. Masuk-masuknya. 120 sekarang. Mencapai 100 ke 120 di kick sedikit aja. Itu gampang. Memang dieselnya ini turbo sangat bertenaga. Nah, kita kick sedikit aja. Gue nggak kick banyak nih. Hanya dipacu sedikit aja. Kalau dipacu lagi mungkin lebih gila lagi. Ini langsung cepat 120, 130. Dan ini senyap. Dan nginjek lubang-lubang yang kecil-kecil itu di tol tuh, dia nggak goyang ya. Ser aja. Lurus aja. Nanti mungkin kita coba pas arah baliknya juga lagi gimana. Ntar pengeremannya juga lumayan ya. Tidak terlalu dalam. Cukup enak pakemnya. Memang mobil ini punya konsekuensi, yaitu kalian juga mesti ngisi BBM-nya sama BBM yang kualitasnya bagus ya. Ini kan diisi sama Dex kan. Jadi memang harus ini yang diisi. Kita nggak bisa isi mobil ini dengan biosolar ya. Pasti akan ada yang salah nanti di mesinnya. Makanya dia bisa mengeluarkan tenaga semaksimal dan seenak ini. Dan bensinnya pun nggak terlalu boros loh. Di sini itu biasanya ada bensinnya coba. Dia 10 km per liter. Kita riset ya. Ini kita kan di tol nih sekarang nih. Gua cuman exit tol di sini dan gua akan masuk tol lagi. Jadi gua coba kita lihat berapa nanti dia. Nah, kita coba nih sisa tol kita ini kita coba untuk ngetes. Tadi gue sempat restart si pembaca BBM-nya ya, MID-nya. Kita coba kita jalan normal aja, kecepatan biasa aja. Kita lihat berapa sih BBM kira-kiranya yang mobil ini bisa raih di jalur tol yang hari Minggu ini sekarang lumayan kosong sebetulnya. Jadi kita bisa lari cukup stabil. Sambil nunggu mobilnya di kecepatan yang pas, gue mau komen soal duduknya ya. Ini nyaman ya. Jadi mobil ini kan bisa teleskopik dan tilt sehingga joknya empuk, kepalanya sandarannya juga enak sehingga posisi nyetir juga ini kaki gue cukup panjang tinggi 179, kaki panjang, tangan masih nekuk nih. Dimana posisi seperti ini itu ideal banget buat gue ketika kita jalannya jauh atau lama nyopir di atas 4 jam, di 2 jam 3 jam nih. Posisi yang paling tidak mudah lelah menurut gue. Ini sekarang kita di kecepatan 100 ya. RPM-nya itu nggak nyampe 2000. Dan di kecepatan sestabil ini memang senyap sekali loh. Ini sengaja kita tidak nyalain apa-apa kan ya. Suara mesin, deru mesin dan jalan aja. Ya BBM di 10,9 tuh. Gue akan berusaha stabil di sini 100 sampai 110 km per jam. Akan berapa dia? Untuk turun pelan-pelan 9,9. Ya bisa dibilang ini di tolnya 110 ya. Gue rasa harusnya bisa lebih optimal sih. Makanya gue coba halus. Senyap ya. Setir mobil ini juga gede ya sehingga enak dipegang dan untuk jarak jauh juga dia karena besar jadi lebih nyaman. Nah, saya dapat 9 per 100 km per liter. Oh, 9 liter per 100. 9 kilo per 100 lumayan lah. Mungkin di tol gini aku sih yakin bisa 112 rasanya. Tadi turun terus nih. Dia turun terus nih. Sayang nih tolnya mungkin cuma 2 kilo lagi ya. Kita kurang jauh, cuman
Mudah-mudahan ini bisa ngebayangin lah. Dengan lari 100 stabil, kalian bisa di berapa nanti mobil ini bisa kasih maksimal. Kita tadi, ini kita udah keluar dari tol, dan sekarang kita lihat ini dia di 7,2 liter per 100 kilo. Jadi 112,8 mungkin 112,7 ini hanya berdasarkan MID ya. Dan ini tadi gua running hanya 100 saja. Tapi nggak ya eco, tapi karena dia cukup bertenaga jadi juga nggak kehilangan power ya. Jadi intinya mobil ini memang lumayan hemat sih. Ini dia nggak bergerak dari 7,2 belum. Karena gua udah di jalan biasa nih sekarang. Iya impresif juga sih bisa 112. Mungkin itu review berkendaranya. Sekarang kita coba masuk ke kesimpulan dari mobil ini. Apa sekarang yang kita bisa simpulin dari mobil ini? Jadi mobil ini masih belum terlalu tua umurnya, dia 6 tahun. Lalu dia juga kilometer masih rendah. Kalian cocoklah cari mobil ini yang dimana Chevrolet punya beberapa hal positif dan negatif nih. Positifnya, dia harganya depresiasinya cukup tinggi. Sehingga dengan harga sekitaran 185, 195 sampai 200-an awal, kalian bisa dapat mobil ini dengan fitur yang sangat lengkap. Itu positifnya. Negatifnya memang mobil ini kalian masih pinter-pinter nih cari referensinya, gabung sama komunitasnya, dan tahu di mana bengkel-bengkelnya yang jago-jago buat benerin mobil ini. Dan tentunya juga di mana onder dealnya, yang tempat jual-jualnya juga. Kalau kalian tahu itu semua, kalian udah kenal milisnya seperti apa, mobil ini sangat cocok untuk kalian pinang. Mobil ini juga kebetulan akan dilepas sama pemiliknya. Dia buka harga 195 juta, plat Bandung. Pajak per tahun mobil ini tuh 3,7 juta, di mana pajak ini habis bulan Mei dan sudah diperpanjang. Jadi sampai Mei 2022, artinya pajak mobil ini masih panjang. Mungkin itu dulu videonya. Terima kasih kalian udah nonton. Jangan lupa komen kalau ada yang kalian mau tanya. Subscribe ke channel Otodidak kalau belum. Nanti gue akan kasih nomor yang punya mobilnya supaya kalau kalian berminat sama mobil ini, kalian juga bisa langsung berkomunikasi sama yang punya. Itu aja dulu dari Otodidak. Terima kasih udah nonton. Sampai kita ketemu lagi di video Otodidak yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum.